Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita kembali mempelajari hukum Islam berkaitan dengan fikih karyawan baik swasta maupun pemerintahan, yang mana pada tema kita kali ini yaitu hukum nepotisme di pemerintahan serta bagaimana jika terjadi nepotisme tersebut hukum menerima gajinya. Maka nepotisme di pemerintahan merupakan termasuk pelanggaran di dalam syariat Islam. Aparat negara adalah orang yang diamanahi untuk menjalankan tanggung jawabnya, menjalankan tugas-tugasnya. Maka mereka bukan pemilik dari kekayaan-kekayaan negara. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang membenarkan bagi aparat untuk melakukan nepotisme dalam pengangkatan karyawan, karena mereka hanya sebagai orang yang diamanahi mencari orang-orang yang kompetensi untuk melakukan pekerjaan. Pelanggaran ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya ada hadis yang lemah yang mengancam perbuatan nepotisme ini. Di antaranya yang pertama hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Hakim dalam Al-Mustadrak, man ista'mala rajulan min isabatin, siapa yang mempekerjakan seseorang karena golongannya, seorang tersebut dari golongannya karena ta'assub, wa fitil kal isabati man huwa ardu lillahi minhu, padahal ada orang yang lebih diridhoi oleh Allah. Kalau kita lihat bahwa orang diridhoi Allah adalah orang yang memang kuat dan amanah. Kuat itu memang kuat dari fisik dan memang kuat dari skill, memang memiliki keahlian sebagaimana yang sudah kita ketahui, dan dia amanah. Ada orang lebih amanah dan lebih ahli daripada orang yang diangkat karena nepotisme tersebut. Faqad khanallaha wa khana rasulahu, maka orang yang mengangkat karena golongannya tersebut sudah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, wa khanal mu'minin, bahkan berkhianat juga terhadap kaum mukminin. Hadis yang kedua dari juga sahabat Ibnu Abbas, yang mana man tawalla min umara'il muslimin, siapa yang menjadi pemimpin kaum muslimin, fasta'mala alaihim rajulan wa huwa ya'lam, kemudian mempekerjakan seorang padahal dia tahu anna fihim man huwa aula bidzalika, ada orang lebih ahli daripada orang yang dia angkat, wa a'lama minhu bi kitabillah, di antara keahliannya lebih mengetahui dengan hukum-hukum Allah, wa sunnati rasulihi, dan lebih tahu mengenal hukum-hukum dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad khana Allah wa rasulahu wa jami'al mu'minin, maka dia sudah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan semua kaum mukminin. Hadis ini keduanya lemah, tetapi kedua hadis ini bisa dijadikan dalil karena ada riwayat asar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sahih, yang mana Umar berkata, man ista'mala rajulan limawaddatin aw liqarabatin, siapa yang mengangkat seseorang
untuk bekerja karena kerabat atau karena kedekatan lainnya. La yasta'miluhu illa lidzalika. Dia mempekerjakan, mengangkat orang tersebut memang karena kerabatnya saja, tidak ada orang yang lebih ahli dari dia sebetulnya, tapi karena kerabatnya sehingga dia mengangkat kerabatnya. Faqad khanallahu rasulahu wal mu'minin. Maka Umar mengatakan orang ini sudah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini ya, disebutkan dalam Musnad Al-Faruq Ibnu Katsir. Maka perkataan Umar ini ya cukup sebagai dalil tentang bahwa itu pelanggaran mengangkat seorang dalam pemerintahan karena keluarga, padahal ada orang yang lebih utama, lebih ahli di bidang tersebut. Oleh karena itu, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, yajib ala walil amri, wajib hukumnya bagi pemimpin an yuwalliya ala kulli amalin min amalil muslimin, untuk mengangkat pemimpin kaum muslimin itu aslah man yajidu lidzalikal amal, orang yang memang paling ahli untuk pekerjaan tersebut. Ya, bukan karena keahliannya, memang sudah orang itu yang sesuai dengan standar, bukan alasan keluarga. Kalau alasan keluarga atau golongannya, maka berarti dia sudah berdosa. Selain pertimbangan di atas, ada beberapa alasan lain yang menunjukkan dilarangnya nepotisme tersebut di pemerintahan. Di antaranya fatwa ulama-ulama Yordan mengatakan alasan yang pertama bahwa pekerjaan di pemerintahan adalah hak semua orang. Ya. Sehingga dengan demikian memang dipilih bagi orang yang ahli. Ini yang pertama. Sehingga tidak boleh menzolimi orang-orang yang ahli, mendahulukan keluarga. Yang kedua, proses penerimaan kerja harus sesuai standar yang jelas. Ya, tidak berdasarkan keluarga. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab setiap aparat berlaku adil. Kalau dia mengangkat keluarganya berarti dia tidak adil kepada kaum muslimin yang lainnya. Dan pasti nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan kalian akan ditanyakan dengan keadaan bawaan kalian. Terus bagaimana hukum gaji orang yang terlanjur diangkat karena nepotisme, karena kerabat, padahal ada orang yang lebih ahli. Maka ya, kita sudah tahu bahwa pengangkatan berdasarkan penjelasan tadi disebabkan nepotisme ini adalah suatu perbuatan dosa. Jadi perbuatan dosa tersebut wajib bertobat kepada Allah SWT. Namun apakah gajinya itu halal atau tidak? Maka ini tergantung dari kemampuan orang tersebut dalam menjalankan tanggung jawabnya. Jika dia memang mampu dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan, maka gajinya itu halal. Tetapi kalau memang dia tidak mampu ya untuk mengerjakan tugasnya, maka hukumnya menjadi haram. Yang pertama, kaidah dalam fikih as-sa'ilahu sa'iyah, bahwa orang yang bekerja berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya kalau dia memang menjalankan tugas sebagaimana semestinya. Ya. Begitu juga ini berdasarkan fatwa. Dalam fatwa Islam mengatakan ammaratibu hazil wazifah, adapun gaji dari mengerjakan tugas ini halalun in kunta taqumu biha al wajib matlub. Ketika ditanyakan seorang yang diangkat bekerja karena nepotisme, karena keluarga, kemudian bertanya apakah halal gajinya, maka jawabannya ya, adapun gaji itu menjadi halal kalau engkau melakukan tugas sebagaimana yang semestinya ya. Tetapi fa in kunta tunqinu amalaka wa tuhsinuhu maka kalau memang pekerjaan itu selesai dan sesuai dengan standarnya, maka itu halal. Tetapi wa illam takun muahilan, tapi kalau engkau bukan ahli
sehingga tidak bisa mengerjakan pekerjaan tersebut, maka upahnya, gajinya tersebut adalah sesuatu yang haram. Maka dari penjelasan ini ya, gaji tergantung dari pekerjaannya. Adapun perbuatan dosanya karena diangkat karena nepotisme, ini wajib bertobat kepada Allah SWT, dan inilah ya berkaitan dengan hukum-hukum tentang pengangkatan karyawan atau ASN di pemerintahan karena adanya unsur kekeluargaan. Semoga ini menambah wawasan kita tentang hukum Islam, tentang keadilan dalam hukum Islam, dan haram kita untuk berlaku zalim. Dan Allah mudahkan kita untuk menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga mendakwahkannya kepada orang-orang yang memang harus mengetahui hal ini. Sisa waktu kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, baik berkaitan tema maupun di luar tema yang kita bahas. Dipersilahkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, saya mau nanya terkait dengan nepotisme ataupun mungkin ini lebih ke suap menyuap itu ya. Jadi, kalau seseorang dia ikut tes CPNS terus dia lulus, Ustadz, tapi ada istilahnya Anda akan diangkat tapi dengan bayar gitu lah. Nah itu seperti apa tuh hukumnya? Baik, Ustaz. Pengertian dari suap yaitu memberikan hadiah harta kepada pejabat atau seseorang agar pejabat tersebut melakukan hal yang diharamkan. Ya. Di antaranya yaitu melakukan kezaliman dan yang lainnya. Maka adapun yang ditanyakan tadi itu bukan termasuk suap yang diharamkan. Karena para ulama, mayoritas ulama mengatakan dibolehkan kita memberikan uang dengan alasan untuk mengambil hak kita atau menghilangkan mudarat dari kita. Berarti ini adalah memang kita dalam memberikan hadiah diminta karena kita mengambil hak kita. Berarti itu bukan sesuatu yang haram, hukumnya dibolehkan. Dalilnya apa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma ketika beliau berada di Habasyah dahulu, kemudian beliau dengan tanpa alasan ditangkap. Dan akhirnya beliau memberikan uang 2 dinar supaya dilepaskan. Dan beliau mengatakan, padahal petugas itu adalah orang yang sudah digaji. Ya, supaya menghilangkan mudarat dari diri beliau, ditangkap tanpa alasan, dan beliau mengatakan dosanya bagi orang yang menerima uang tersebut. Maka begitu juga bagi orang yang memang dia berhak dengan lulus sebagai tadi standarnya sudah jelas, tapi memang disyaratkan kalau ingin ya mengambil hak kamu bayar, maka itu hukumnya tidak haram, tidak suap. Yang berdosa adalah orang yang zalim. Wallahu taala a'lam. Ya. Silakan jika ada yang lain. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz atas penjelasannya. Mau bertanya terkait dengan amil zakat. Ini teman kebetulan menitip pertanyaan karena beliau bekerja di yayasan atau badan yang tadinya dia termasuk UPZ ya, kalau tidak salah UPZ ya Basnas, tapi sekarang belum memperpanjang. Ada beberapa yang ingin ditanyakan. Yang pertama, apakah berapa persen atau nominal yang dibolehkan diambil dari zakat-zakat yang terkumpul, sedangkan dia sebagai amil zakat. Yang banyak beredar mungkin 12,5%, tapi apakah itu ada syariat yang mendukungnya atau sebenarnya seperti apa? Karena saya sendiri mencoba nyari di fatwa MUI dan fatwanya DSN, tidak ada angka 12,5%.
adanya kata bahasanya adalah selayaknya saja, tidak ada angka. Tapi di badan atau yayasan yang beliau bekerja sama pimpinannya sudah diberikan patokan 12%. Kemudian yang kedua, ketika yang diterima kan tidak hanya zakat, Ustaz. Kadang ada sedekah. Nah, sedekah itu dari yayasannya tersebut itu, dari pimpinannya itu membolehkan sampai 30% dipotong tanpa diinformasikan terlebih dahulu di depan dari pengumpulan. Nah, apakah ada landasan secara syar'inya itu boleh dipotong untuk operasionalnya dari badan tersebut, lalu berapa? Saya juga coba nyari di fatwa MUI maupun DSN tidak ketemu, adanya di undang-undang saya lupa nomor 11 tahun berapa tentang pengelolaan zakat. Undang-undang bukan fatwa. Di situ dia ada memang ngasih contoh sedekah itu dipotongnya 30%, ngasih contoh dia 30%. Nah, itulah dipakai sama pemimpin dari badan sosial tersebut untuk dijadikan standar gitu. Mungkin 2 pertanyaan itu dulu, Ustaz. Jazakallahu khair. Adapun zakat, berapa hak amil? Bagi amil itu haknya yaitu sebetulnya hanya kalau dia karyawan itu gaji karyawannya. Kalau dia karyawan diambil itu kan karena dia bekerja, ya karyawan pada umumnya gaji UMR itu halal bagi dia walaupun orang kaya. Nah, cuman kan dalam pengelolaan zakat itu butuh kontrakan, listrik, kemudian juga alat-alat. Nah, itu juga halal dalam syariat karena itu memang dibutuhkan. Tetapi Kemenak dan Basnas mereka 2 regulator yang memang sudah ditentukan dalam undang-undang. Mereka yang sebagai undang-undang Basnas dan Kemenak lah yang sebagai acuan dalam menjalankan pelaksanaan zakat dan infak di Indonesia. Di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa untuk zakat maksimal 12,5%. Maksimalnya, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu suatu pelanggaran dalam undang-undang. Itu maksimalnya. Dalam artian ya itu batasan maksimal, masih diberi toleransi. Kalau lebih dari itu suatu pelanggaran. Tapi kalau tadi yang kita katakan dalam syariat sesuai dengan kebutuhan. Gaji karyawan berapa, listrik berapa, kontrakan berapa, itu yang dibolehkan. Itu Pak ya. Dalam syariat, dalam undang-undang. Adapun untuk infak, sedekah dalam aturan undang-undang Kemenak dan Basnas itu maksimal 20%. Lebih dari itu maka itu pelanggaran. Ya. Maka sebetulnya kebijakan masing-masing dari setiap lembaga. Ya. Maka intinya hanya dibatasi maksimalnya. Adapun berapa, bahkan sebagai lembaga ada yang katakan mengambil keputusan tergantung dari Dewan Pengawas Syariahnya. Kami itu dalam menjalankan itu mereka tergantung fatwa pengawas syariahnya, bukan direkturnya. Jadi pengawas syariah lah sebagai acuan dari setiap lembaga, mereka buat fatwanya masing-masing. Maka fatwanya itulah, tapi fatwa itu diatur tidak boleh maksimal kalau infak 20%, kalau zakat 12,5% tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih berarti mereka akan bisa dianggap suatu pelanggaran. Begitu Pak. Wallahu taala alam. Berarti pegangannya dengan angka-angka yang tertera di undang-undang tersebut itu sudah mencukupi bagi mereka. Artinya pelanggaran kalau lebih itu kalau mereka lebih, akan maksudnya yang tertera di undang-undang pengelolaan zakat tersebut itu yang boleh dan bisa kita jadikan pegangan, nggak ada masalah, Ustaz. Sebetulnya dalam syariat itu tidak kalau tidak disebutkan angka dalam syariat dikembalikan kepada kebiasaan. Nah, kebiasaan kita ada undang-undang, berarti dikembalikan pada undang-undang. Begitu. Satu lagi mungkin masih terkait dengan itu. Kayaknya terakhir Pak ya. Ya. Ini kebetulan yayasannya ini belum memperpanjang surat izin atau sebagai UPZ-nya Basnas. Iya. Lagi mau diproses, tapi selama itu belum, apakah masih boleh mengkolek sejumlah misalnya 12,5% tadi, karena pengumpulan zakatnya masih berlangsung.
tapi status sebagai UPZ-nya ini Iya. sudah habis dan belum diperpanjang. Nah, kemudian yang kedua, Tapi dalam proses. saya dalam proses. Terus ada pertanyaan satu lagi nih agak menggelitik. Ada namanya istilahnya sertifikat perorangan untuk ini Ustaz. Amilnya itu perorangan. Apakah disyaratkan misalnya yayasan tersebut ada 5 karyawannya. 5-5-nya ini harus punya sertifikat atau sebenarnya cukup badannya saja sebagai tercatat sebagai UPZ. Iya. 5 karyawannya ini sudah berhak mendapatkan secara total itu 12,5% dari zakat yang dikumpulkan. Iya. Kalau dalam proses sebetulnya itu kan betul ya, amil itu dalam syariat Islam adalah orang yang mendapatkan izin dari pemerintah. Nah, dalam pemerintahan orang yang boleh ngambil zakat itu hanya yang mendapatkan izin. Berarti kalau habis izinnya, tapi dalam proses saya rasa itu masih dibolehkan oleh undang-undang. Kalau memang mereka dalam proses, ya. Dan sebaiknya yang lebih kehati-hatian begitu habis, ya. Tapi kalau memang dia langsung ngurus proses, tapi kalau dia tidak ngurus proses berarti dia hilang haknya untuk sebagai amil. Tapi kalau dia langsung proses memang butuh waktu, maka itu wallahu alam masih termasuk yang dibolehkan. Dan kemudian yang kedua tadi, apakah sertifikasi hanya itu yang berhak menjadi amil mendapatkan gaji? Ya, juga itu diatur dalam undang-undang. Dan mereka dalam undang-undang Kemenak dan juga Basnas itu ada syarat minimalnya, ya. Syarat minimal kalau misalkan kalau nggak salah harus 1 orang yang punya izin, kemudian dewan pengawas syariahnya harus terdaftar di MUI. Kalau itu sudah mencukupi izin itu yang diatur oleh undang, karena dalam syariat tidak ada aturannya. Kalau tidak diatur dalam syariat dikembalikan kepada kebiasaan kita mengatur secara undang-undang. Maka kalau sudah sesuai dengan undang-undang itu berarti mereka sah. Dan terutama mereka sudah jika mendapatkan izin dari Kemenak, biasanya Kemenak itu memberi izin memang sudah sesuai standar mereka. Kalau tidak sesuai standar mereka, mereka tidak akan berikan izin. Begitu. Wallahu taala alam. Ya, semoga ini bermanfaat. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.